Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Wildan Fauzan Zaki dan Nasrul Hamid, akan mengilustrasikan instruction set transfer of control. Nah, ini merupakan contoh-contoh instruksi dan bagaimana contoh DC dan di assembly. Misalkan branch DC, kita sebagai contoh ada if, while, for. Sementara di assembly ada JNE, JNZ, dan JG, dan loop. Nah, untuk skip, instruction skip, ada DC ada goto. Sementara di assembly ada JMP. Nah, di procedure call DC kita ada function dan prosedur. Kemudian di assembly ada call dan return. Nah, ini merupakan alamat dari variabel B. Di sini variabel B. Kemudian ini merupakan alamat dari variabel A di sini. Nah, di fungsi ini nanti variabel A dan B akan dikirimkan ke fungsi pangkat melalui register ESI dan EDI. Nah, next. Sebelum di call, program akan mencatat alamat instruksi setelahnya. Ya, kita next. Nah, ini tadi alamat yang di set. Kemudian kita push RBP. Next. Jadi nilai dari register EDI di set ke alamat RBP minus 0x14 di sini. Nah, ini. Kemudian register dari ESI diset ke alamat RBP minus 0x18. Di sini menjadi 2. Kemudian ini merupakan untuk men-set alamat variabel P power, variabel power di-set menjadi 1. Nah, di sini dia. Ya, instruksi selanjutnya adalah JMP 0x404F3. Artinya, instruksi akan loncat atau menuju ke alamat 404F3 di sini. Kalau kita lihat ada beberapa baris yang dilalui karena ini adalah proses pengalian pangkat. Itu. Pengalian perhitungan pangkat. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini instruksi untuk mengurangkan nilai P yang disimpan di X18, yakni ini X18 atau nilai 2 dikurangi dengan 1, kemudian diupdate di alamat tersebut kembali. Ya, P-nya 2, kemudian setelah ini dieksekusi akan berubah menjadi 1. Kemudian instruksi tes EAX ini akan membandingkan nilai EAX dengan dirinya sendiri, namun secara per bit. Jadi kalau kita lihat EAX di sini nilainya 2 atau dalam binary-nya adalah 11 dibandingkan atau dioperasikan N dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini diharapkan nanti akan memunculkan zero flag. Namun karena nilainya belum 0, maka zero flag di sini belum muncul. Nah, zero flag itu akan digunakan pada saat pemanggilan
jump if not equal di sini. Jump not if equal sama saja dengan JNZ atau jump if not zero. Nah, karena di sini belum zero atau belum 0, maka program akan menuju ke baris 4S9. Sini, nah di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ini adalah proses perhitungan pangkat dengan mengalihkan nilai nilai power dengan nilai X. Ini kemudian diupdate pada nilai power kembali. Kita lihat. Tadi nilai powernya masih 1 di sini. Sekarang hasil perhitungannya adalah 5 dikali 1, maka powernya akan menjadi 5. Sini. Kemudian ini P-nya akan dikurangi 1 lagi. Diupdate, jadi P-nya sekarang menjadi 0. Kemudian kembali lagi EAX-nya diuji. EAX-nya sekarang bernilai 1. Sini 01. 01, maka hasilnya juga 01. Nah, ini belum 0, maka ketika JNE karena belum 0, maka zero flag belum muncul, maka akan kembali lagi ke 4004E9. Di sini dihitung lagi pangkatnya, dikalikan 5 dikali 5 dan diupdate di power. Jadi 25 atau dalam heksanya adalah 19. Kemudian di sini P akan berkurang lagi 1 di sini. Kemudian diupdate sehingga P 0 di sini akan menjadi min 1. Nah, ini min 1. Kemudian EAX sekarang nilainya 0, diuji atau mendapatkan opcode, mendapatkan instruksi tes, maka hasilnya adalah 00. Sehingga karena di sini sudah 00, maka akan muncul zero flag. Kemudian karena sudah ada zero flag, maka JNE tidak akan mengarahkan ke alamat ini, namun akan dilewati oleh instruksi. Seperti ini, dan ini adalah proses untuk mengembalikan nilai power 0x4 disimpan di EAX. Ya, EAX biasanya digunakan untuk pengembalian nilai. Kemudian RBP akan di-pop. Ya, RBP akan di-pop, kemudian pada saat return ini akan dilihat posisi stack point-nya ELF8 ini ditemukan bahwasanya alamat kembalinya adalah 40052A atau tidak lain adalah nilai dari alamat dari fungsi main. Maka akan kembali ke fungsi main. Kemudian nilai dari EAX yang tidak lain adalah hasil perhitungan pangkat akan disimpan di variabel hasil di sini. Variabel hasil di sini, yakni 25 atau dalam heksa adalah 19. Ini adalah mekanisme untuk keluar return 0 ini, kemudian mengosongkan stack dan keluar dari program.